Pemimpin teroris ini datang untuk menyerang pasukan khusus itu dengan senjata otomatis miliknya, sehingga membuat mereka menjadi terpojok dan hanya bisa pasrah tanpa senjata untuk membalas tembakan tersebut. Namun salah seorang dari mereka berpikir untuk menyelamatkan rekan-rekannya, lalu segera bersiap dengan 2 buah granat di tangannya. Setelah meminta maaf kepada sang kapten, tentara ini segera maju sementara sang kapten tak lagi sempat untuk menghentikan langkahnya, yang kemudian dengan berani maju untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan rekan-rekannya yang lain. Kemudian tubuhnya pun terjatuh lemas di hadapan teroris ini, lalu menatap tajam ke arah teroris yang terkejut dengan keberanian tentara tersebut, yang segera melemparkan kedua granat itu ke arah dirinya dan membuat teroris ini seketika tewas. Karena pengorbanannya tersebut, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi untuk membebaskan puluhan para sandera dan memulangkan mereka dengan selamat. Tentara pasukan khusus ini kemudian menerima penghargaan tanda jasa atas keberhasilan misi mereka. Namun sang kapten yang berpidato meminta pemerintah mereka untuk segera mengevaluasi pemasok senjata bagi tentara mereka, karena akibat banyaknya senjata yang tidak berfungsi dengan baik membuat banyak dari tentara mereka yang akhirnya menjadi korban atas kegagalan yang terjadi dengan senjata-senjata yang mereka pakai selama di medan pertempuran. Pemasok senjata terbesar ini mendapatkan laporan dari anak buahnya yang mengatakan kalau kerjasama mereka dengan Kementerian Pertahanan telah dihentikan akibat laporan dari kapten tentara tersebut. Sementara kapten tentara ini segera pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya yang cantik dan menjadi lega melihat sang suami yang pulang dengan selamat dari medan pertempurannya, lalu akan melepaskan rindu kepada suaminya tersebut. Namun karena anjing lucu ini yang terus saja memandangi mereka, wanita ini memerintahkan anjingnya tersebut untuk menunggu di luar rumah, sementara mereka berdua akan segera memulai pertempuran lainnya. Namun tiba-tiba listrik rumah mereka menjadi padam, kemudian terdengar suara tembakan. Sang suami segera berdiri untuk memeriksa keadaan rumah dan menemukan anjing lucunya itu ternyata telah tewas terkapar di lantai, lalu keluar rumah untuk mencari siapa pelakunya. Namun dengan cepat dirinya dipukul dari belakang, lalu seseorang menyuntikkan obat bius ke punggungnya. Pria ini berusaha untuk melawan dan berhasil mencekik 2 orang penyerangnya. Namun sayang, ketika menoleh ke belakang, dirinya melihat sang istri yang juga sedang dicekik oleh penjahat ini, lalu melempar tubuh istrinya hingga terjatuh tak berdaya. Penjahat itu mengatakan kepada tentara ini kalau semua ini terjadi akibat dari pelaporan yang dirimu buat, sehingga membuat perusahaan miliknya mendapat sanksi diberhentikan sebagai pemasok tunggal senjata bagi para tentara, lalu membawanya pergi. Tak lama kemudian, sang istri kembali siuman dari pingsannya, lalu menangis histeris melihat anjing kesayangannya yang telah terkapar tewas di hadapannya. Sementara para oknum tentara ini sedang menyiapkan banyak tumpukan uang di rumahnya, lalu menyeret wanita ini untuk mendekat ke uang tersebut dan menjelaskan kepadanya kalau semua ini mereka persiapkan untuk membuat seolah-olah suamimu itulah yang telah menerima suap dan berkhianat kepada kesatuannya, lalu menyodorkan selembar surat pernyataan, dan apabila dirimu mau menandatangani surat ini, maka dirimu akan bebas pergi atau diriku akan membiarkan kedua anak buahku itu berbuat sesuka hati mereka terhadapmu. Mendengar ancaman tersebut, wanita ini akhirnya dengan terpaksa segera mengambil pena itu. Namun tiba-tiba dirinya dengan cepat segera menusukkan pena itu ke leher tentara ini. Kemudian dilanjutkannya dengan mengambil sebuah pistol lalu menghabisi kedua anak buahnya, sehingga membuat dirinya segera ditangkap dan divonis hukuman mati atas pembunuhan yang baru saja dilakukannya. Kita lanjut pada next part, tetap di stay video ya guys.